Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitriananda, BP 1910092-1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya mengenai manajemen lalu lintas perkotaan di Jalan Dr. Muhatta. Yang pertama itu ada identifikasi masalah lalu lintas. Yang pertama itu kita mengidentifikasi geometrik jalan, di mana Jalan Dr. Muhatta ini merupakan jalan arteri sekunder dengan lebar jalan 7,5 meter dengan lebar median 1,7 meter dan lebar bahu jalan 2 meter serta panjang ruas jalan sepanjang 6.906,65 meter. Dapat dilihat geometrik jalan yang sudah saya gambarkan pada slide. Selanjutnya itu ada perlengkapan dan bangunan jalan, di mana pada Jalan Dr. Muhatta ini terdapat rambu lalu lintas, yang kedua halte bus, alat penerang jalan, serta drainase dan trotoar. Lalu untuk struktur dan kondisi jalan dari Jalan Dr. Muhatta ini, dia memiliki dua perkerasan, yaitu perkerasan lentur dan kaku, di mana perkerasan lentur ini jalan menuju Universitas Andalas, sedangkan perkerasan kaku merupakan terdapat pada jalan menuju bypass. Lalu yang ketiga ada lokasi dan potensi kemacetan. Kemacetan pada jalan ini biasanya disebabkan oleh yang pertama itu ada angkutan umum yang parkir sembarangan, yang kedua itu ada banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Lalu selanjutnya ada penggunaan bagian jalan selain peletakannya. Yang pertama itu ada trotoar, di mana trotoar di depan BRI Corporate University itu terutama pada malam hari biasanya banyak yang berjualan di trotoar. Hal ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua ada bahu jalan yang juga digunakan untuk pedagang kaki lima berjualan, serta pada bagian median banyak baliho-baliho yang ditancapkan di bagian median. Lalu ada kapasitas jalan, di mana kapasitas jalan ini kita hitung menurut MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Dari perhitungan yang saya lakukan didapatkan kapasitas sebesar 6.323,117 SMP per jam. Selanjutnya ada tata guna lahan pinggir jalan, di mana tata guna lahan pinggir jalan di Jalan Dr. Muhatta ini yang pertama itu digunakan sebagai berjualannya pedagang kaki lima. Yang kedua itu untuk halte bus. Yang ketiga untuk pada bidang pendidikan yaitu adanya kampus BRI Corporate University. Lalu untuk pengaturan lalu lintas pada Jalan Dr. Muhatta ini menggunakan rambu-rambu lalu lintas, di mana rambu-rambu tersebut dapat dilihat pada gambar yang saya tunjukkan pada slide. Selanjutnya kita akan menghitung kinerja lalu lintas. Di mana kinerja lalu lintas ini, pertama itu kita harus menghitung jumlah kendaraan pada satuan SMP. Caranya itu, yang pertama itu kita menghitung jumlah kendaraan, di mana saya menghitung jumlah kendaraan itu dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi, lalu didapatkan jumlah kendaraan seperti tertera pada slide. Lalu untuk mendapatkan jumlah kendaraan pada satuan SMP, maka kita mengalihkan jumlah kendaraan tersebut dengan EMP, di mana EMP ini kita dapatkan juga pada MKJI. Lalu untuk menghitung volume lalu lintas, kita bagi jumlah kendaraan pada satuan SMP dengan waktu. Lalu untuk mendapatkan derajat kejenuhan, kita bagi volume lalu lintas yang sudah kita dapatkan tadi dengan kapasitas. Sehingga didapatkan derajat kejenuhannya itu 0,098 atau mendekati dengan 0,1. Lalu lanjut untuk bagian ketiga itu ada inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang pertama itu ada tingkat kerusakan jalan, di mana untuk Jalan Dr. Muhatta ini dapat dikatakan memiliki kondisi jalan cukup baik, namun ada beberapa lubang-lubang yang terdapat pada jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan pada pengendara. Lalu untuk komposisi lalu lintas itu terdiri dari kendaraan-kendaraan yang melewati ruas jalan, di mana untuk jenis kendaraan itu yang pertama ada kendaraan ringan atau light vehicles, yang kedua ada kendaraan berat atau heavy vehicles, yang ketiga ada sepeda motor atau motorcycle, yang keempat ada kendaraan tak bermotor atau unmotorized. Lalu untuk variasi lalu lintas, di mana variasi lalu lintas ini saya hitung per 15 menit dan didapatkan grafik seperti tertera pada slide. Di mana semakin siang, yaitu dari pukul 10 sampai pukul 11, maka semakin dari pukul 10 sampai 11 jumlah kendaraannya itu
meningkat. Lalu ada kinerja perlengkapan jalan, di mana perlengkapan jalan yang ada di Jalan Dr. Muhatta itu yang pertama ada rambu lalu lintas, ada dan berfungsi dengan baik, alat penerang jalan juga ada, namun ada yang beberapa yang mengalami kerusakan atau mati. Yang ketiga ada halte, ada dan berfungsi dengan baik, dan trotoar juga begitu, ada dan berfungsi dengan baik. Lalu untuk pertumbuhan lalu lintas, biasanya pertumbuhan lalu lintas ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Di mana di sini saya mengasumsikan pertumbuhan lalu lintas sebanyak 5% dan kita hitung berapa volume lalu lintas di 3 tahun kemudian. Maka didapatkan volume lalu lintas untuk 3 tahun kemudian itu adalah 719,348 SCP per jam. Lalu yang keempat ada inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data, di mana saya melakukan pengumpulan data dari pukul 10 sampai 11 dan lalu kita olah dan kita hitung volume serta kapasitas jalannya. Lalu kita melakukan analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang dan diasumsikan pertumbuhan lalu lintas sebanyak 5% dan juga didapatkan volume pada 3 tahun ke depan yaitu 719,348 SCP per jam. Lalu yang kelima ada penetapan tingkat pelayanan, di mana di sini kita akan menghitung rasio antara volume dan kapasitas jalan. Dapat dilihat di grafik di sini bahwa volume jalan itu masuk ke dalam rentang kapasitas jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa jalan dapat menampung volume yang tersedia. Lalu untuk kecepatan, rata-rata kecepatan kendaraan itu adalah 40-60 km per jam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan jalan yang fungsinya melayani angkutan jarak dekat dan pertokoan. Lalu untuk waktu perjalanan adalah jumlah waktu yang ditempuh dari kendaraan dari satu titik ke titik lainnya. Lalu selain itu kita juga akan mengidentifikasi kebebasan bergerak kendaraan, keamanan, keselamatan, ketertiban, serta penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Maka secara keseluruhan, pengemudi dapat dikatakan merasa nyaman ketika melewati ruas Jalan Dr. Muhatta, karena tidak adanya gangguan atau hambatan. Gangguan dan hambatan yang ada tuh hanya sedikit, sehingga dapat diatasi jika masyarakat pengguna jalan dapat mematuhi dan menaati peraturan serta rambu-rambu yang berlaku. Nah, di sini dapat dilihat video yang saya ambil saat melakukan identifikasi jalan. Lalu di sini saya tunjukkan traffic konflik. Nah, traffic konflik ini merupakan traffic konflik untuk simpang 3 sesuai dengan jalan yang saya identifikasi, yaitu jalan dengan simpang 3. Lalu untuk masalahnya, maka dapat disimpulkan ada beberapa masalah. Yang pertama itu ada kerusakan jalan, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan, adanya beberapa fasilitas dari jalan yang rusak, dan juga penggunaan bagian jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta banyaknya angkutan umum yang parkir sembarangan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama itu pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelanggar-pelanggar. Yang kedua, memperbanyak rambu-rambu lalu lintas dan memperjelas agar dapat dilihat oleh pengendara dengan baik. Lalu dilakukan pengawasan lalu lintas agar tidak banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Lalu memperbaiki kondisi jalan serta perlengkapan jalan yang rusak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.